Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala nikmatillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Mbak. Kak. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar Baik, biasa. Allahu Allah. Akbar. Luar biasa. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim yang di dalamnya ada pembelajaran tentang Quran Surat Al-Ma'un. Tapi sebelum ke materi Quran Surat Al-Ma'un, perlu diketahui bahwa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, bahwasan sesuatu yang dimulai dengan doa semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan kebaikan terkait kegiatan yang kita pelajari pada siang hari ini. Maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu. Liridhallahi ta'ala wa bil syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahu al-Fatihah. Semoga dengan doa tadi apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapat berkah manfaat serta mendapat kelancaran. Ya, Amin. sebelum masuk ke pembelajaran, kita perlu untuk mengingat-ingat kembali apa yang kita sudah pelajari pada minggu lalu. Apakah anak-anak masih ingat terkait dengan pembelajaran minggu lalu? Sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikitnya ini tentang apa, Ananda Ahmad, Mas? Tentang usia balik, Pak. Oh, tentang usia balik. Iya. Untuk tanda-tanda usia balik, menurut Vike, coba Ananda Titik Handayani. Deh, Pak. Tanda-tanda menurut ilmu fikih apa? Iya, Pak, saya lupa. Ayo, siapa yang masih ingat terkait tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Ada yang mau menjawab? Mimpi basah bagi laki-laki Oh, nggih. dan Menstruasi haid bagi bagi perempuan, Pak, perempuan. Nggih. berumur 15 tahun. Kita pada hari ini akan belajar tentang mempelajari Quran Surat Al-Ma'un. Belum mempelajari Quran Surat Al-Ma'un, perlu dibentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok yang pertama itu nanti akan dipimpin oleh Ananda As'ad Samsul Arifin. Untuk kelompok kedua akan dipimpin oleh Ananda Sukron Makmun. Untuk kelompok yang keempat, kelompok yang ketiga akan dipimpin oleh Ananda Muji. Dan yang terakhir, untuk kelompok yang terakhir akan dipimpin oleh Ananda Ahmad Malik. Sebelum ke pembelajaran intinya, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam pembelajaran Quran Surat Al-Ma'un itu ada sesuatu yang harus dicapai dan wajib dicapai oleh anak-anak semuanya. Apa itu yang wajib dicapai? Yang pertama, peserta didik itu mampu untuk menunjukkan kemampuannya dalam membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Tujuan Quran Surat Al-Ma'un yang kedua ialah peserta didik mampu menunjukkan kemampuannya dalam menghafalkan Quran Surat Al-Ma'un di depan kelas dengan benar dan percaya diri. Apakah sudah hafal terkait dengan Quran Surat Al-Ma'un? Sering. Terus, adakah di lingkungan anak-anak yang belum hafal? Wonten, Ada, Pak. Pak. Apa Malik, Pak. manfaatnya Quran Surat Al-Ma'un bagi Uji kehidupan nakal. kita? Belum membaca ataupun melafalkan, sebaiknya kita perlu mengetahui ciri-cirinya
Untuk Quran surat Al-Ma'un itu apa sih? Quran surat Al-Ma'un itu merupakan Quran surat ke-107 dalam urut-urutan surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya jemput dulu. Betul apa? Aku memang anak. Nah, untuk Jelas ya. ini, Masih. untuk Quran surat Al-Ma'un sendiri, Telepon enggak? dinamakan Quran surat Al-Ma'un itu diambil dari ayat yang terakhir. Nah, jumlah ayatnya berapa sekarang anak-anak? 7. Quran surat Al-Ma'un sendiri itu artinya ialah bantuan atau barang-barang yang berguna. Quran surat Al-Ma'un sendiri termasuk golongan surat Makkiyah. Adakah yang masih ingat golongan surat itu ada berapa? Ada dua, Pak. Pak. Iya, Ada dua. baik. Dua itu apa saja? Ayo, coba yang Iya, Pak. yang berani siapa? Mbak Ananda Ahmad Malik. 1 surat Makkiyah dan 2 surat Madaniyah. 4 nama lain dari Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama itu adalah Quran surat Ad-Din atau dinamakan Ad-Din. Kedua, surat Takdzib. Yang ketiga surat Yatim, dan yang keempat adalah surat Ar-Ra'aita. Sekarang kita baca Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aita Untuk asbabun nuzulnya sendiri, asbabun nuzul atau latar belakang kenapa kok Quran surat Al-Ma'un itu diturunkan. Nuzul dari Quran surat Al-Ma'un itu diturunkan ketika ada anak yatim datang kepada Abu Lahab. Nah, datang untuk apa? Anak yatim itu datang kepada Abu Jahal itu, Abu Lahab, untuk meminta harta yang menjadi hak anak yatim tadi. Nah, ketika sudah datang meminta haknya, itu malah tidak sesuai dengan harapan. Harapannya tadi ketika saya datang otomatis hartanya langsung dikembalikan. Tapi ketika datang itu menemui Abu Lahab, yang anak yatim itu malah dihardik atau Diusir. diusir. Setelah diusir oleh Abu Lahab tadi, anak yatim tadi pergi untuk menemui Rasulullah. Matur karo Rasulullah itu. Maturnya bagaimana? Duh Rasulullah, ini saya itu mempunyai harta yang menjadi hak saya, ini tapi tidak diberikan oleh Abu Lahab. Nah, ketika sudah matur kepada Rasulullah, Rasulullah langsung datang ke Abu Lahab. Menemui untuk apa? Untuk menegur Abu Lahab supaya harta yang menjadi hak anak yatim tadi diberikan. Setelah itu, setelah ditegur oleh Rasulullah, Abu Lahab langsung memberikan. Nah, ketika diberikan ini, para pembesar-pembesar kafir Quraisy itu meledek.
karo bocah winginane kok ya kalah seperti itu. Sebab musababnya Quran surat Al-Maun itu diturunkan. Sekarang makna kandungan dari Quran surat Al-Maun. Di dalam Quran surat Al-Maun itu kita untuk menghargai agama tertentu berbeda dengan mereka yang mendustakan agama. Orang yang menghargai agama akan menunjukkan hidup yang jujur, hidup yang adil, hidup yang penuh kasih sayang, hidup yang sangat pemurah. Sementara orang yang mendustakan agama akan memiliki ciri-ciri sifat sebagai berikut. Yang pertama, pamer, kecurangan, aniaya, serakah, kikir, dan tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yang selanjutnya itu ada di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu pasti memiliki keutamaannya masing-masing, termasuk Quran surat Al-Maun. Apa keutamaan dari Quran surat Al-Maun? Keutamaan dari Quran surat Al-Maun yang pertama ialah dapat memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, itu ada penegasan nilai-nilai moral. Yang ketiga, ada pentingnya amal solih. Quran surat Al-Maun juga mengajarkan keutamaannya adalah keadilan sosial. Tugas kalian sebagai asesmen berkelompoknya, hafalkan Quran surat Al-Maun. Hafalkan, saya beri waktu sekitar 20 menit. Masing-masing perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti coba untuk melafalkan Quran surat Al-Maun atau menghafalkan Quran surat Al-Maun tanpa teks. Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik. Kelompok 1 tadi diwakili oleh siapa ya? Saya, Pak. Oh, ini Ananda As'ad Samsul Arifin. Coba dilafalkan. Iya, Pak. Saya mewakili dari kelompok 1 izin melaksanakan tugas, yaitu yang pertama melafalkan surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada perwakilan kelompok 1. Tugas-tugas yang menjadi tugas pribadi. Nah, untuk tugas-tugas yang menjadi tugas pribadi itu nanti bisa anak-anak lihat di grup WA ya. Itu Baik, ada Pak. penilaian sumatif dan ada bahan reflektif. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, apakah yang dapat disimpulkan dari pembelajaran pada siang hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab atau siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Ada yang berani?
Ananda Muji, coba kesimpulannya apa? Kita harus menyayangi anak yatim, Pak. Nggih, bagus. Jadi secara umumnya kita harus tahu siapapun yang termasuk mendustakan agama. Yang pertama tadi siapa? Ayo. Orang yang menghardik anak ya yatim. Yatim. Yang kedua, yang termasuk Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam Tidak sholat memberi terus makan orang tidak memberi miskin. makan kepada orang miskin. Miskin. Keempat, ada orang yang berbuat Orang ria. Ria. Dan kelima itu ada orang-orang Orang yang yang tidak tidak mau mau membantu sesamanya. samanya. Dari pembelajaran ini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Pulangnya Ini jam maksud- berapa, Pak? Oh gitu. Kalau pulang ya sesuai dengan jadwalnya toh anak-anak nggih. Nggih, Nah, lapar Pak. oh Pak lapar. Roy kudu mangan ae kok. Oke, siap. Baiklah, pada pertemuan siang hari ini kami cukupkan. Sekiranya ada sesuatu yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tuh.